Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Amarta Putri, Prodi PGSD kelas 7B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang ada pada pembelajaran evaluasi. Yang pertama tentang konsep evaluasi. Pengertian evaluasi, menurut Benjamin S. Bloom, evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Tapi secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Selanjutnya, pengertian evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran telah disampaikan secara konkret oleh beberapa ahli yang memahami dengan baik semua aspek pendidikan yang mampu mempengaruhi nilai akhir dari hasil pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga dapat dimaksudkan sebagai salah satu tindakan terorganisir yang mana sengaja diciptakan untuk mengetahui kondisi suatu objek dengan cara memakai instrumen yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan sebuah tolak ukur sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Lanjut, pengertian penilaian dan tes. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan tes berasal dari bahasa Latin testum, yang berarti sebuah piring atau jembatan dari tanah liat. Tes adalah alat pengumpulan data yang dirancang secara khusus. Kekhususan tes dapat dilihat dari konstruksi butir soal yang dipergunakan. Tes juga dapat diartikan sebagai suatu tugas yang digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan terhadap seseorang. Selanjutnya, hubungan antara evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes. Secara umum, hubungan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian menurut Gabriel tahun 1993 menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui pengukuran. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaannya, keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu juga, alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama. Yang kedua, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Selanjutnya, makna evaluasi. Makna evaluasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, makna bagi siswa, yaitu hasil evaluasi memberikan informasi tentang sejauh mana ia telah menguasai bahan pelajaran. Yang kedua, makna bagi guru. Hasil evaluasi memberikan petunjuk bagi guru mengenai keadaan siswa, materi pengajaran, dan metode mengajarnya. Yang ketiga, makna bagi sekolah. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditentukan pula oleh kondisi belajar yang diperoleh di sekolah. Yang keempat, makna bagi orang tua siswa. Semua orang tua ingin melihat sejauh mana tingkat kemajuan dicapai anaknya di sekolah. Tapi pengetahuan itu pun tidak menjamin adanya upaya dari mereka untuk pengetahuan kemajuan anaknya. Selanjutnya, materi yang kedua, fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pemberian pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian suatu pembelajaran. Pemberian pertimbangan dalam hal ini didasarkan atas hasil pengukuran dan penilaian banyak aspek, baik itu input, proses, output, outcome, dan dampak. Selanjutnya, tujuan dari evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, menilai capaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga,
sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Yang selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Secara umum, evaluasi ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Anas Sudiono, dalam evaluasi pembelajaran ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip keseluruhan dan kekomprehensifan. Yang kedua, prinsip kesinambungan dan kontinuitas. Yang ketiga, prinsip objektif. Sedangkan dalam pandangan lain, prinsip evaluasi dalam proses pembelajaran ini adalah harus bersifat terpadu, menganut cara belajar siswa aktif, menganut asas kontinuitas, harus koheren dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bersifat komprehensif atau menyeluruh dan tidak setengah-tengah. Materi selanjutnya adalah pendekatan dalam penilaian. Yang A, pengertian penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Pertama, pengertian PAN. Pada umumnya disebut pula sebagai penilaian acuan normatif, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok, nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok itu tersebut. Sedangkan untuk penilaian PAP adalah pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan pandangan siswa lain. Yang B, persamaan dan perbedaan pengukuran acuan normatif dan acuan patokan. Persamaan mereka, kedua pengukuran acuan normatif dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai menentukan fokus item yang diperlukan. Sedangkan untuk perbedaannya, normatif sendiri merupakan tes yang mencakup domain tugas pembelajaran dengan item pengukuran yang spesifik. Sedangkan untuk acuan patokan, perbedaannya merupakan tipe pengukuran yang berfokus pada penentuan domain tugas belajar dengan tingkat kesulitan sejumlah item sesuai dengan tugas pembelajaran. Yang C, penggunaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Pada penilaian acuan norma, dapat dilihat kedudukan seseorang siswa dibandingkan dengan kawan-kawannya sekelompok. Hal ini berarti bahwa tolak ukur atau standar bersifat relatif. Sedangkan untuk penilaian acuan patokan, kriterianya atau standarnya mutlak, dalam arti tidak akan dipengaruhi oleh kemampuan kelompok. Yang D, kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki PAN, diantaranya kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Sedangkan kekurangannya sedikit menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa atau mahasiswa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Sedangkan kelebihan penilaian acuan patokan, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal, sedangkan kekurangannya relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Dan yang ketiga, tidak mudah bagi akademis untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Yang E, persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Persamaan PAN dan PAP adalah sama-sama membutuhkan tujuan evaluasi khusus untuk menentukan fokus data yang dibutuhkan. Sedangkan perbedaannya, PAN digunakan untuk survei, sedangkan PAP digunakan untuk penugasan. Selanjutnya, materi ruang lingkup evaluasi pembelajaran.
Yang A. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. 1. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan tahun 1956, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Jika tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran, ruang lingkup evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, program pembelajaran yang meliputi, yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, hasil pembelajaran. Untuk program pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. 5, sumber belajar. 6, lingkungan. 7, penilaian proses dan hasil. Sedangkan proses ini memiliki beberapa hal, seperti pertama, kegiatan. Yang kedua, guru. Yang ketiga, peserta didik. Sedangkan untuk hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, bakat, yang meliputi bagaimana sikap peserta didik terhadap guru, mata pelajaran, orang tua, suasana sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman peserta meliputi apakah peserta didik sudah memahami tugas-tugasnya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan warga sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan peserta didik. Yang keempat, perkembangan jasmani atau kesehatan. Yang kelima, keterampilan. Yang keempat, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Terbagi menjadi kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rukun pembelajaran, kompetensi lintas hukum, kompetensi tamatan, dan pencapaian keterampilan hidup. Materi selanjutnya tentang penilaian teknis tes dan non-tes. Pertama, pengertian evaluasi belajar. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab al-qiyamah dan bahasa Indonesia berarti nilai. Sedangkan secara istilah, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu tersebut. Yang kedua, pengertian teknik penilaian tes dan non-tes. Yang pertama, teknik penilaian tes. Dalam pembelajaran terdapat teknik dan alat penilaian yang dapat digunakan pendidik. Teknik penilaian adalah metode atau cara proses dan produk belajar peserta didik. Yang kedua, teknik penilaian non-tes. Menurut Sujono, teknik non-tes biasanya dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, secara sistematis, menyebutkan angka-angka, atau menilai atau mengamati dokumen-dokumen yang ada. Yang ketiga, bentuk-bentuk evaluasi tes dan non-tes. Terbagi menjadi evaluasi tes formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi diagnostik. Yang D, alat penilaian tes dan non-tes. Untuk alat tes, teknik evaluasi tes yaitu bisa menjadi tes objektif. Sedangkan untuk tes evaluasi non-tes bisa menjadikan skala bertingkat, kuesioner, pengamatan, sosiometri. Sekian. Selanjutnya, materi pengolahan skor. 1. Penyusunan tes dan pengadministrasian tes. Yang pertama, penyusunan perangkat tes. Terbagi menjadi penyuntingan naskah tes, penggandaan naskah tes, pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes ini terbagi lagi menjadi open book atau closed book. Yang kedua, tes diumumkan atau tes yang dirahasiakan. Dan yang ketiga, tes tertulis atau tes lisan. Tes tertulis ini berisi kemampuan memilih kata-kata, kekayaan informasi, kemampuan berbahasa, kemampuan memilih peserta tes dapat dilihat dengan nyata. Sedangkan tes lisan ini berisi bagaimana individual sehingga lebih cermat dengan dilakukannya probing, sehingga penguji mampu mengetahui secara pasti di mana posisi hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Yang keempat, tes tindakan atau praktek.
Kekuatan tes tindakan atau praktek ini adalah terjadinya pengecekan terhadap terbentuk atau tidaknya keterampilan yang dirumuskan dalam TIK. Lanjut yang kedua, pemberian skor. Pemberian skor ini terbagi lagi menjadi teknik pengolahan data, cara memberi skor mentah atau tes uraian, cara memberi skor mentah atau tes objektif. Yang selanjutnya, pengolahan skor. Pengolahan skor ini terbagi lagi menjadi pengolahan dan pengubahan skor menjadi skor standar, pengolahan dan pengubahan skor mentah, dan cara memberi skor.